Halo semuanya, di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan hasil penelitian dan analisa manajemen krisis UMKM PMP Umirina. Presentasi ini dipersembahkan oleh saya Salsabila Hamidah, kelas Advertising 4A. Di presentasi kali ini terdiri dari bab 1, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, profil UMKM, kondisi usaha sebelum krisis, kondisi usaha saat ini. Bab yang kedua ada kerangka teori, manajemen krisis, serta sosial media marketing. Bab yang ketiga yaitu situasi krisis dan langkah mengelola krisis. Bab yang keempat ada kesimpulan dan saran, dan tidak lupa juga dengan daftar pustaka. Memasuki bab yang pertama yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Virus corona menjadi topik terhangat sejak 2 pekan terakhir Januari 2020. Virus ini mendadak menjadi teror mengerikan bagi masyarakat dunia, terutama setelah merenggut nyawa ratusan orang hanya dalam waktu 2 pekan. Satu hal yang paling mengkhawatirkan adalah virus ini terus mencari mangsa, sementara obatnya hingga saat ini belum ditemukan. Virus corona jenis baru mulai menjadi perhatian masyarakat dunia setelah pada 20 Januari 2020, otoritas kesehatan di Wuhan mengatakan 3 orang tewas di Wuhan setelah menderita pneumonia yang disebabkan oleh virus tersebut. Tentunya wabah corona ini memberikan dampak untuk masyarakat Indonesia, di antaranya dampak krisis ekonomi yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Lahirnya kebijakan pemerintah yaitu pembatasan sosial berskala besar atau yang disebut dengan PSBB yang bertujuan memutus rantai penyebaran virus ini. Tentunya juga melahirkan berbagai dampak di bidang ekonomi misalnya. Banyak usaha-usaha yang terpaksa tutup sementara untuk mematuhi kebijakan ini, tapi tidak selalu dampak negatif yang terjadi saat ini. Ada juga usaha yang bahkan meraih untung lebih banyak dibandingkan sebelum kebijakan PSBB ini berlangsung. Seperti usaha rumahan yang akan saya paparkan di bawah ini, berbeda dari usaha lainnya yang mengeluh karena tidak ada konsumen yang membeli produknya, tapi malahan usaha rumahan ini kebanjiran pesanan sampai 150% dari hari biasanya. Krisis dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan pada siapa saja. Krisis tidak pernah memandang bulu atau pilih-pilih kasih. Krisis bisa datang tanpa menunggu kesiapan kita. Ketika krisis yang tidak pernah diperhitungkan terjadi, semua menjadi bingung, tanpa arah, dan hilang kendali. Krisis itu bisa datang kapan saja, meskipun ada juga yang bisa diperkirakan sebelumnya. Maka, yang diperlukan adalah bagaimana mengelola krisis tersebut. Pengelolaan krisis atau manajemen krisis itu harusnya sudah dipersiapkan sejak awal. Dalam memilih kondisi normal, tim krisis juga harusnya sudah dibentuk, sehingga begitu krisis terjadi, maka tim tersebut dapat langsung bekerja dengan mengikuti prosedur operasional yang sudah ditetapkan. Memasuki profil UMKM ini adalah usaha rumahan yang awalnya didirikan oleh seorang ibu rumah tangga yang ingin mengisi waktunya lebih bermanfaat dengan memanfaatkan skill dan hobinya dalam membuat pempek. Ibu rumah tangga ini bernama Umirina. Usaha rumahan ini didirikan sejak tahun 2015. Pempek ini dinamakan dengan nama pembuatnya yaitu Pempek Umirina. Awalnya Umirina menawarkan pempek buatannya hanya ke tetangga terdekat dan teman-temannya. Tapi seiring berjalannya waktu, pelanggan Umirina banyak yang menawarkan kepada teman-teman lainnya. Mereka menaikkan harga Rp500 sampai dengan Rp1.000 setiap picisnya. Jadi bisa disebut Umirina sekarang ini menjadi agen dari reseller teman-temannya. Bahan dasar pempek yang digunakan adalah ikan tenggiri segar. Jenis pempek yang dijual ada pempek kapal selam besar, pempek kapal selam kecil, pempek lenjer besar dan kecil, pempek adaan, pempek kulit, tekwan, serta kerupuk kulit. Harga satuan pempek yaitu Rp3.500 per picis, sedangkan tekwan Rp15.000 per porsi, dan kerupuk kulit Rp15.000 juga per bungkusnya. Pembeli bisa merequest penyajian pempek misalnya dengan digoreng untuk langsung dimakan atau dibekukan dalam bentuk frozen untuk disimpan dalam jangka waktu lama atau tidak langsung dimakan. Jika disimpan di bawah suhu minus 19 derajat Celcius, pempek ini bisa saja bertahan sampai berbulan-bulan bahkan sampai 1 tahun. Tapi jika hanya disimpan di dalam kulkas, hanya bertahan selama 2 hari karena bahan pempek ini tidak menggunakan pengawet sama sekali. Pempek Umirina berlokasi di Jalan Swadaya 1, Durensawit, Jakarta Timur. Biasanya para reseller makanan akan melakukan pre-order terlebih dahulu. Lalu selanjutnya pesanan dapat diambil di lokasi pada jam yang telah disepakati. Atau bisa juga diantar menggunakan kurir Gojek online yang dipesan melalui aplikasi Gojek atau Grab. Kondisi usaha sebelum krisis
Jumlah produksi per hari ada 200 pieces pempek. SDM dan karyawannya hanya 2 orang, jumlah toko atau gerainya 1. Karena pempek Umirina belum membuka cabang dari sebelum krisis maupun saat ini. Pendapatannya 700.000 per hari. Karena sistem yang dilakukan adalah pre-order, jadi biasanya hasil produksi langsung habis. Jadi per hari ini Umirina melakukan produksi sebanyak 200 pieces dan itu dikali dengan Rp3.500. Hasilnya Rp700.000 per hari. Ini kondisi sebelum krisis. Lalu sebelum krisis ini, Pempek Umirina melakukan strategi promosi yang hanya dilakukan dengan membagikan foto-foto pempek, video pembuatan, serta melakukan promosi beli 30 gratis 1 pempek kulit. Kondisi usaha saat ini yaitu jumlah produksi perharinya sudah mencapai 400-500 pieces per harinya. Jumlah SDM dan karyawannya bertambah menjadi 4 orang. Jumlah toko atau gerainya masih sama, yaitu 1 toko karena Pempek Umirina belum membuka cabang dari sebelum krisis maupun saat ini. Jumlah pendapatannya dikali Rp3.500 per piecesnya menjadi Rp1.400.000 sampai Rp1.750.000 per harinya. Karena sistem yang dilakukan pre-order, jadi biasanya hasil produksi langsung habis, sama seperti kondisi usaha sebelum krisis. Strategi promosi yang dilakukan juga masih sama, yaitu hanya dengan membagikan foto-foto pempek, video pembuatan, serta melakukan promosi beli 30 pempek, gratis 1 pempek kulit. Berikut adalah lokasi rumah Ibu Rina di Duren Sawit, tempat mengambil atau memesan pempek Umirina. Selanjutnya memasuki bab yang kedua dan bab yang ketiga, yaitu analisa kerangka teori, manajemen krisis, dan sosial media marketing. Yang pertama, situasi krisisnya berbeda dari usaha lainnya yang banyak menutup gerainya karena kondisi sekarang ini, Pempek Umirina malah menjadi-jadi. Hal ini disebabkan oleh perubahan pola hidup masyarakat saat PSBB. Pesanan yang melimpah karena banyaknya masyarakat Indonesia yang berada di rumah saja membuat bosan dan ingin mungkin mencoba kuliner khas Palembang ini. Langkah mengelola krisis. Yang pertama ada tahap prodormal atau prakrisis sebagai upaya pencegahan krisis lebih lanjut. Pada tahap ini, segala kejadian atau sinyal krisis sudah mulai nampak, namun perusahaan tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Persiapan strategi juga dibuat dalam jangka panjang. Pada UMKM usaha kuliner rumahan ini hanya melakukan memperbanyak stok bahan baku pembuatan, seperti ikan tenggiri, tepung tapioka, serta bahan lainnya. Mengingat akan dilakukan PSBB, sehingga Umirina mengkhawatirkan pasar akan menutup. Strategi promosi yang dilakukan pada tahap ini tidak berubah, yaitu hanya dengan membagikan foto-foto pempek dan video pembuatan, serta melakukan promosi beli 30 gratis 1 pempek kulit. Mengapa tidak dilakukan perubahan? Karena SDM hanya 2 orang yang cukup sanggup melayani pesanan jika dilakukan promosi seperti ini. Tapi jika promosi dilakukan dengan cara berlebih, dikhawatirkan SDM tidak menyanggupi pembuatan kuliner rumahan ini yang berakibat melonjaknya pesanan tapi tidak ada SDM yang menyanggupi. Berhubung sulitnya mencari SDM yang cocok, dan jikalau dapat, harus membutuhkan waktu yang lebih untuk mengajari SDM tersebut. Dan Umirina merasa sudah tepat dengan melakukan promosi dengan cara ini, dengan hanya memiliki 2 SDM dalam pembuatan usaha kuliner rumahan ini. Tahap yang kedua yaitu tahap akut dan tahap kronik. Tahap ini adalah upaya pengendalian krisis. Yang pertama ada identifikasi penyebab krisis. Krisis yang dialami oleh usaha ini bukanlah krisis yang dialami oleh usaha lain, yaitu sepi pelanggan. Sebaliknya, justru usaha ini malah kebanjiran pelanggan. Tapi karena tidak tersedianya SDM yang lebih, menyebabkan usaha kuliner rumahan ini menjalinnya dengan kewalahan. Yang kedua, ada isolasi krisis. Yang bisa dilakukan sementara ini adalah dengan melakukan strategi menyicil stok frozen pempek. Tapi strategi ini tidak mungkin berlangsung lama, karena pesanan yang melonjak malah membuat pempek menjadi ready stock. Dengan kata lain, Umirina jadi melayani pesanan dadakan yang biasanya hanya melayani pre-order. Jadi biasanya Pempek Umirina ini hari ini memesan pempek melalui WhatsApp dan besok baru bisa diambil. Tapi karena ada strategi menstok frozen pempek, justru membuat Umirina menyanggupi permintaan konsumen yang meminta pempek untuk sore harinya, padahal dia baru memesan pagi hari. Seperti itu.
Lalu yang ketiga ada strategi pemulihan. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Umirina mendapatkan SDM baru yang berasal dari keluarga sendiri untuk membantunya menjalani bisnis ini. Hingga saat ini, Pempek Umirina sudah bisa melayani pesanan sampai 500 pieces per harinya. Tahap yang ketiga yaitu tahap resolusi sebagai upaya antisipasi. Tahap ini adalah tahap terakhir dari krisis. Perusahaan akan mulai bebenah dan mengatur kembali cara kerja dan tatanan sumber daya manusia. Namun pada masa ini perusahaan juga mulai beradaptasi dengan kondisi semula apabila perusahaan mengalami krisis yang cukup panjang. Perusahaan juga mengevaluasi apakah cara kerja yang digunakan selama krisis efektif atau tidak, sehingga jika terjadi krisis lagi, perusahaan dapat lebih mempersiapkan diri menjadi lebih baik. Kedepannya karena sudah menambah SDM, Pempek Umirina tidak menginginkan memecat SDM. Justru kalau memungkinkan ingin menambah SDM lagi karena ia yakin bahwa pesanan yang dari teman-teman resellernya itu pasti akan bertambah seiring berjalannya waktu. Kesimpulan dari saya yaitu krisis tidak bisa menjadi pilihan yang dapat ditolak oleh organisasi atau perusahaan. Krisis hidup dan terus berkembang seiring dengan lajunya organisasi dan lajunya komunikasi organisasi tersebut. Ketika krisis muncul, maka peluangnya adalah memanage krisis tersebut menjadi lebih terkendali. Public relation semestinya hadir sebagai bagian dalam organisasi yang menjembatani antara organisasi dengan publiknya. Pada usaha kuliner rumahan ini tidak mengalami krisis ekonomi seperti kebanyakan perusahaan lainnya. Bukannya krisis ekonomi, justru bisnis ini mengalami kebanjiran pesanan dan mengalami kelonjakan ekonomi. Tetapi usaha kuliner rumahan ini mengalami krisis SDM atau bisa dibilang kewalahan dalam menanggapi pesanan pada masa pandemi ini. Jika diimbangi dengan adanya SDM yang memadai, maka akan dilakukan promosi yang lebih dari sebelumnya dan akan menjadi usaha yang terus berkembang sehingga menjadi usaha yang besar. Saran dari saya yaitu jika diimbangi dengan SDM yang memadai, maka akan dilakukan promosi yang lebih dari ini. Dan usaha ini akan terus berkembang menjadi usaha yang besar. Dan seharusnya usaha ini bisa lebih baik lagi jika SDM memungkinkan. Berikut adalah daftar pustaka yang saya cari untuk membuat presentasi pada video ini. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.